Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Langsung saja di video kali ini saya akan membahas tentang bentuk aljabar. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Tahukah kamu apa itu aljabar? Sebelum mempelajari materi tentang bentuk aljabar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah itu bentuk aljabar. Ya, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf kecil seperti A, B, C, D, ataupun sampai Z untuk mewakili bagian yang belum diketahui. Coba perhatikan percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir berikut ini. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua bertemu di suatu toko grosir. Pak Erik bertanya, "Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Pak Thohir menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya beli 2 kardus dan 3 buku." Pak Erik, "Beli apa saja?" Pak Erik menjawab, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya." Nah, dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Pada percakapan di atas, ataupun pada tabel di atas, simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan, yakni sebagai berikut. Jika X sama dengan 10, maka 2X tambah 3 sama dengan 2 kali 10 tambah 3 sama dengan 23. Jika X sama dengan 15, maka 2X tambah 3 sama dengan 2 dikali 15 ditambah 3 sama dengan 33. Dan jika X sama dengan 20, maka 2X tambah 3 sama dengan 2 dikali 20 ditambah 3 sama dengan 43. Selanjutnya, mari kita mempelajari unsur-unsur bentuk aljabar, yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Dengan jelas, variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, ataupun sampai Z. Contohnya, variabel dari bentuk aljabar 7M tambah 2N dikurang 3. Maka variabel dari bentuk aljabar tersebut adalah M dan N. Selanjutnya, koefisien. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Maka, dari contoh di atas, 4 merupakan koefisien dari X dan 3 merupakan koefisien dari Y. Contoh lain, misalkan tentukan koefisien bentuk aljabar 9A dikurang 3B ditambah 4. Maka 9 merupakan koefisien dari A dan min 3 merupakan koefisien dari B. Kemudian konstanta. Konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contohnya, tentukan konstanta bentuk aljabar 12K dikurang 7L ditambah 9. Maka konstanta dari bentuk aljabar tersebut adalah 9. Kemudian, suku. Baiklah, perhatikan contoh berikut ini. 7X dikurang 5Y ditambah 2, maka bentuk aljabar dari 7X dikurang 5Y ditambah 2 terdiri dari 3 suku disebut trinomial atau suku 3. Bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku disebut binomial atau suku 2. Contohnya 7X ditambah 9. Dan bentuk aljabar yang terdiri dari 1 suku disebut monomial atau suku 1. Contohnya 2X dan 4. Sedangkan bentuk aljabar yang lebih dari 3 suku disebut polinomial atau suku banyak. Contohnya 5X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 2Y dikurang 7. Dalam bentuk aljabar juga dikenal istilah suku sejenis dan tidak sejenis. Berikut penjelasan mengenai atau untuk menambah pemahaman Anda mengenai suku sejenis dan tidak sejenis. Contohnya 7X, 4X, dan 5X merupakan suku sejenis karena memiliki variabel yang sama yaitu X.
kemudian 5x kuadrat, 6x kuadrat, dan 7x kuadrat merupakan suku sejenis karena memiliki variabel yang sama yaitu x kuadrat. Kemudian 4x y pangkat 2, 5x pangkat 2 y, dan 5x pangkat 3 y tidak sejenis karena meskipun variabelnya sama yaitu x, y, tetapi pangkat variabelnya tidak sama. Jadi, kesimpulannya pada video pembelajaran matematika kali ini tentang bentuk aljabar adalah yang pertama, bentuk aljabar memiliki unsur yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Yang kedua, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Kemudian yang ketiga yaitu koefisien adalah bilangan yang memiliki variabel pada bentuk aljabar. Yang keempat, konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Yang kelima, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. 6. Berdasarkan jumlah sukunya, suku dibedakan menjadi 4 yaitu monomial, binomial, trinomial, dan polinomial. Yang ketujuh, berdasarkan jenisnya, suku dibedakan menjadi 2 yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Yang kedelapan, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat variabel sama. Sedangkan suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel berbeda dan pangkat variabel yang berbeda. Bagaimana? Pahamkah kalian tentang bentuk aljabar? Sampai jumpa di video pembelajaran matematika selanjutnya. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.